Pagi itu, sinar matahari menyinari kota Bogor dengan lembut, membias di dedaunan basah sisa embun malam. Di tengah hiruk-pikuk persiapan pasar, kabar mulai berembus pelan di kalangan pedagang, Pak Gubernur mau datang ke Bogor hari ini. Wajah-wajah penuh harap muncul dari balik kios sayur, buah, dan rempah, seakan menunggu seorang sahabat lama. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, memang punya cara tersendiri dalam merebut hati warganya, datang tanpa jarak, tanpa sekat, bahkan tanpa protokol berlebihan. Di Jawa Barat, namanya sudah lama harum. Tapi yang membuat takjub, bahkan masyarakat Jawa Tengah pun mengenalnya sebagai sosok pemimpin yang adil dan ramah. Di perbatasan wilayah, banyak warga menyebutnya gubernur semua orang, karena tak pernah membedakan siapa yang ia temui. Senyum hangat dan sapaan akrabnya menjadi ciri khas yang membuat orang merasa dihargai. Bagi Deddy Mulyadi, jabatan hanyalah amanah. Ia sering berkata, kalau pemimpin takut kotor, bagaimana mau tahu susahnya rakyat? Itulah mengapa ia lebih sering turun ke jalan, masuk ke gang-gang sempit, atau berjalan di pasar tradisional daripada duduk di kantor ber-AC. Hari itu, langkahnya membawanya ke pasar Bogor, tempat ratusan pedagang kecil menggantungkan hidup. Suasana pasar pagi itu begitu ramai. Bau harum roti bakar bercampur dengan aroma ikan segar, suara tawar-menawar terdengar bersahutan, dan derap kaki orang lalu lalang menambah riuhnya. Deddy berjalan santai, menyapa setiap pedagang yang ia lewati. Ada yang menyalaminya sambil tersenyum lebar, ada pula yang matanya berkaca-kaca karena tak menyangka bisa berbicara langsung dengan seorang gubernur. Seorang pedagang sayur Parubaya, sambil mengelap keringat di dahinya, berkata, "Pak Gubernur, sehat terus ya. Kami di sini selalu doakan." Deddy menepuk bahunya, lalu membalas dengan suara hangat, "Doa dari panjenengan semua itu lebih mahal dari emas." Terima kasih, Bu. Bagi Deddy, setiap pertemuan singkat dengan rakyat adalah kesempatan untuk memberi semangat. Yang membuatnya istimewa adalah caranya mendengar. Saat seorang pedagang mengeluhkan harga cabai yang anjlok, ia berhenti, menunduk sedikit, dan mendengarkan sampai tuntas. Ia tak pernah terburu-buru memotong pembicaraan, tak pula berjanji muluk-muluk. Ia hanya berkata, "Saya akan coba cari jalan, sabar ya. Kita lewati ini bersama-sama." Sikap sederhana itu membuat orang percaya. Bagi sebagian pemimpin, kunjungan ke pasar hanyalah agenda formalitas. Tapi bagi Deddy, setiap langkah adalah perjalanan batin. Ia mengamati wajah-wajah penuh harapan, tangan-tangan lelah yang tetap bekerja, dan mata-mata yang menahan cemas demi keluarga. Dalam hatinya, ia tahu, inilah alasan mengapa ia harus terus bekerja keras. Namun hari itu, di tengah lautan manusia dan riuh pasar yang akrab dengannya, takdir telah menyiapkan sesuatu yang tak pernah ia duga. Sebuah pertemuan kecil, sederhana, namun akan menjadi awal dari kisah besar yang akan mengubah hidup seorang anak, dan mungkin, mengubah masa depan banyak orang. Di tengah langkah santainya menelusuri lorong sempit pasar Bogor, pandangan Deddy Mulyadi terhenti pada satu pemandangan yang berbeda dari keramaian sekitarnya. Seorang pemuda kurus, berkulit sawo matang, dengan kaos lusuh yang warnanya mulai pudar, sedang sibuk mengangkat karung berisi sayuran. Usianya tak lebih dari 15 tahun, namun gerak tubuhnya lincah dan cekatan. Di tengah keringat yang membasahi wajahnya, tampak sorot mata tajam, bukan mata lelah, tapi mata yang menyimpan sesuatu. Deddy mendekat, awalnya hanya berniat menyapa seperti biasa. Namun semakin dekat, ia melihat pemuda itu memindahkan sayuran sambil sesekali membuka buku lusuh yang tergeletak di dekat timbangan. Buku itu penuh coretan angka-angka dan rumus. Pemandangan ini membuat Deddy menghentikan langkahnya. Bagaimana mungkin di tengah kesibukan pasar, ada anak yang masih sempat mempelajari matematika. "Namamu siapa, Nak?" tanya Deddy sambil tersenyum. Pemuda itu terkejut, buru-buru meletakkan karungnya dan menunduk sopan. "Agus, Pak Agus Wahyudin," jawabnya lirih. Tangan kecilnya yang kotor karena tanah masih gemetar saat ia menyeka keringat di dahinya. Deddy berjongkok, menyamakan tinggi mata mereka. "Kamu sekolah di mana?" tanya Deddy pelan. Agus menunduk, menahan napas. "Sudah setahun saya tidak sekolah, Pak. Ibu tidak sanggup bayar, jadi saya bantu jualan di pasar." Suaranya terdengar datar, namun ada getaran yang sulit disembunyikan. Di sekitar mereka, hiruk-pikuk pasar tetap berlangsung. Tapi bagi Deddy, dunia seolah mengecil. Hanya ada dirinya, Agus, dan buku matematika lusuh itu.
Ia membuka buku tersebut, melihat coretan rumus yang bahkan sulit dimengerti orang dewasa. "Ini kamu yang buat?" tanya Dedi. Agus mengangguk pelan. "Saya suka matematika, Pak. Saya belajar dari buku bekas yang saya temukan." Ada sesuatu yang menyesak di dada Dedi. Ia menatap Agus lama, mencoba memahami anak ini lebih dalam. Bagaimana mungkin bakat sebesar ini terkurung di tengah keterbatasan? Dalam hati, Dedi tahu, ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ada rasa tanggung jawab yang tiba-tiba muncul. Seorang pedagang di dekat mereka ikut menimpali. "Pak Gubernur, Agus ini pintar sekali. Katanya dulu di sekolahnya selalu juara. Sayang, dia harus berhenti." Kata-kata itu seperti memperkuat tekad yang mulai tumbuh di hati Dedi. Dan di detik itu juga, tanpa pikir panjang, Dedi Mulyadi memutuskan, ia akan mengubah hidup anak ini. Apapun caranya, Agus harus kembali ke sekolah, bukan hanya sekolah, tapi setinggi mungkin. Sebab di hadapan Dedi kini bukan sekadar anak pasar, melainkan tunas masa depan yang tak boleh layu sebelum berkembang. Dedi Mulyadi menepuk bahu Agus dengan lembut, mencoba membuat anak itu merasa nyaman. "Agus, kalau boleh tahu, apa yang membuat kamu suka sekali dengan matematika?" tanyanya. Agus menatap gubernur itu sejenak, lalu menunduk. "Saya suka menghitung, Pak. Angka itu jujur. Kalau salah, ya salah. Kalau benar, ya benar. Tidak seperti hidup, yang kadang terasa tidak adil." Kata-kata polos itu membuat dada Dedi terasa berat. "Tidak adil bagaimana, Gus?" tanya Dedi, kali ini dengan suara yang lebih pelan, seperti berbicara kepada anaknya sendiri. Agus menghela napas. "Waktu ayah meninggal, ibu sendirian cari uang. Saya sering dapat beasiswa karena nilai saya selalu peringkat pertama. Tapi setelah masuk SMP, biaya tambah besar, beasiswanya tidak cukup. Saya tidak mau ibu makin susah, jadi saya berhenti sekolah." Sejenak, suara pasar seperti menghilang dari telinga Dedi. Ia hanya mendengar suara Agus yang tenang, namun menyimpan luka. Anak sekecil ini sudah memikul beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang dewasa. Sementara di tangannya, buku matematika lusuh itu menjadi satu-satunya pegangan untuk tetap bermimpi. Dedi tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan rasa haru. "Kalau kamu diberi kesempatan sekolah lagi, kamu mau?" tanya Dedi. Mata Agus langsung membesar, seakan tak percaya. "Mau sekali, Pak, asal tidak memberatkan ibu," jawabnya cepat. Gubernur itu mengangguk mantap. "Kalau begitu, mulai hari ini, kamu sekolah lagi. Biar saya yang urus semua biayanya. Kamu tidak perlu pikirkan apa-apa, selain belajar dan jadi orang sukses." Ucapan itu membuat mata Agus memerah, bibirnya bergetar menahan tangis. "Serius, Pak, tidak main-main?" tanyanya dengan suara pelan. "Saya tidak pernah main-main soal masa depan anak bangsa," jawab Dedi sambil tersenyum lebar. Seorang pedagang yang ikut menyimak percakapan itu menutup mulutnya menahan haru, sementara yang lain berbisik-bisik memuji kebaikan sang gubernur. Agus akhirnya tak sanggup lagi menahan air mata. Ia menunduk, menyeka pipinya dengan punggung tangan. "Terima kasih, Pak, saya janji tidak akan mengecewakan Bapak." Dedi menepuk kepalanya seperti seorang ayah, lalu berkata, "Yang penting, kamu jangan kecewakan dirimu sendiri." Dan di sudut pasar Bogor yang penuh warna itu, dua hati dari dunia yang berbeda bertemu, seorang pemimpin yang percaya pada masa depan bangsanya, dan seorang anak sederhana yang tak pernah menyerah pada mimpi. Sebuah janji baru saja terucap, dan kelak, janji itu akan mengubah segalanya. Tanpa menunggu lama, Dedi Mulyadi berdiri dan menoleh ke ajudannya yang berdiri beberapa langkah di belakang. "Tolong catat nama lengkap dan alamat rumah Agus. Kita urus administrasi sekolahnya hari ini juga," perintahnya tegas. Suaranya cukup keras sehingga beberapa pedagang di sekitar menoleh. Wajah mereka menampilkan kekaguman yang sulit disembunyikan. Agus hanya terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Perasaannya campur aduk, antara bahagia, tak percaya, dan takut bermimpi terlalu tinggi. Ia melihat ibunya yang sedang berjualan di ujung kios, tampak sibuk melayani pembeli, belum tahu bahwa hidup anaknya baru saja berubah. Dedi melangkah menuju kios ibu Agus. "Bu, saya Dedi Mulyadi. Saya bertemu dengan Agus, anak ibu yang luar biasa," ucapnya sambil tersenyum hangat. Sang ibu terkejut, hampir menjatuhkan kantong plastik di tangannya. "Astagfirullah, Pak Gubernur, maaf, saya tidak tahu," katanya gugup. "Tidak usah sungkan, Bu,
ujar Dedi sambil memegang tangan sang ibu. Mulai hari ini, Agus akan kembali sekolah. Semua biayanya saya tanggung. Ibu tidak perlu khawatir soal uang, cukup terus doakan dan dukung dia belajar. Ucapan itu membuat mata sang ibu berkaca-kaca. Ia hanya mampu mengangguk sambil menahan tangis haru. Beberapa pedagang yang melihat kejadian itu ikut terdiam, lalu bertepuk tangan pelan. Ada yang berbisik, inilah pemimpin yang kita butuhkan. Ada pula yang spontan memotret momen itu dengan ponselnya. Suasana pasar yang biasanya hanya riuh oleh tawar-menawar kini dipenuhi rasa haru dan kagum. Agus mendekat dan berdiri di samping ibunya. Dedi menatapnya dengan penuh keyakinan. Ingat, Gus, ini baru langkah pertama. Perjalananmu masih panjang. Saya mau kamu belajar sungguh-sungguh, karena suatu hari nanti, kamu akan membanggakan ibumu, dan juga Jawa Barat. Kata-kata itu terasa menancap dalam di hati Agus. Tanpa menunggu waktu, Ajudan Dedi mengatur pertemuan dengan kepala sekolah SMP unggulan di Bogor yang masih menerima pendaftaran. Hari ini juga kita mulai urus semuanya, ujar Dedi. Keputusan yang diambil dalam hitungan menit itu menjadi bukti nyata bahwa kebaikan tidak perlu ditunda. Dan di tengah pasar yang penuh warna dan aroma kehidupan, sebuah babak baru untuk Agus Wahyudin dimulai, bukan lagi sebagai anak pasar yang memendam mimpi, tapi sebagai pelajar yang akan menapaki jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Pagi itu, udara Bogor masih sejuk ketika Agus berdiri di depan cermin kecil di rumahnya. Seragam putih biru yang baru diberikan semalam oleh ajudan Pak Gubernur kini melekat di tubuhnya. Seragam itu masih terasa kaku, namun bagi Agus, kain itu adalah lambang sebuah awal baru. Ia tersenyum malu-malu pada bayangannya sendiri, mencoba membiasakan diri melihat dirinya sebagai seorang pelajar lagi. Ibunya berdiri di pintu, matanya berkaca-kaca. Ibu bangga sama kamu, Gus, jangan sia-siakan kesempatan ini, katanya sambil membetulkan keras seragam anaknya. Agus hanya mengangguk, tak berani bicara terlalu banyak karena takut suaranya bergetar. Sebuah mobil dinas sederhana sudah menunggu di depan rumah. Ajudan Dedi Mulyadi menyapanya ramah. Ayo, Gus, Pak Gubernur mau ikut antar kamu hari ini. Mendengar itu, jantung Agus berdegup kencang. Ia tak menyangka, seorang gubernur yang sibuk mau meluangkan waktu hanya untuk mengantarnya sekolah. Perjalanan menuju SMP unggulan itu terasa seperti mimpi. Sepanjang jalan, Dedi Mulyadi bercerita tentang masa mudanya, bagaimana ia juga pernah merasakan susahnya sekolah di tengah keterbatasan. Kamu tahu, Gus, orang besar itu bukan yang punya banyak harta, tapi yang punya banyak manfaat, ucap Dedi sambil menepuk pundaknya. Setibanya di sekolah, kepala sekolah dan beberapa guru sudah menunggu. Mereka menyambut Agus seperti menyambut tamu istimewa, meski ia hanya anak sederhana dari pasar. Agus menunduk malu, sementara di hatinya berkecamuk rasa syukur dan tekad yang semakin kuat. Masuk ke kelas baru, Agus merasakan tatapan penasaran dari teman-teman barunya. Ada yang tersenyum ramah, ada pula yang terlihat bertanya-tanya siapa anak baru yang diantar langsung oleh gubernur. Meski gugup, Agus duduk di bangku paling depan, membuka buku catatan, dan bertekad untuk mulai menulis babak baru hidupnya. Jam pelajaran dimulai. Ketika guru matematika mengajukan soal sulit yang membuat beberapa siswa menggaruk kepala, Agus dengan tenang mengangkat tangan dan menjawabnya dengan tepat. Suasana kelas mendadak hening, lalu diikuti tepuk tangan dari teman-temannya. Di luar kelas, dari balik jendela, Dedi Mulyadi tersenyum puas. Ia tahu, benih yang ia tanam hari itu akan tumbuh menjadi pohon besar yang akan memberi teduh bagi banyak orang di masa depan. Dan bagi Agus, hari itu adalah hari ketika mimpi yang sempat terkubur kembali menemukan cahaya. Hari demi hari di sekolah baru berjalan cepat bagi Agus. Setiap pagi, ia berangkat lebih awal, bahkan sebelum bel masuk pertama berbunyi. Guru-guru mulai memperhatikan kebiasaan itu, bukan hanya karena Agus rajin, tetapi karena ia selalu memanfaatkan waktu pagi untuk membuka buku matematika dan memecahkan soal-soal sulit sendirian di bangku paling depan. Guru matematika, Pak Surya, suatu hari menghampirinya. Agus, coba kamu kerjakan soal ini, katanya sambil menuliskan persamaan rumit di papan tulis. Soal itu sengaja diberikan kepada siswa SMA saat Olimpiade, bukan untuk anak SMP. Tanpa ragu, Agus mulai menulis di kertasnya, tangannya bergerak cepat, pikirannya bekerja seperti mesin yang sudah hafal alurnya. Tak sampai 5 menit, Agus menyerahkan jawabannya. Pak Surya membacanya dengan alis terangkat.
Benar, bahkan caramu lebih efisien dari kunci jawaban resmi, gumamnya. Saat itu, ia mulai yakin bahwa anak ini memiliki kecerdasan yang jarang ditemui. Kabar tentang kehebatan Agus di bidang matematika mulai menyebar ke seluruh sekolah. Di kantin, di lorong, bahkan di lapangan, teman-temannya mulai memanggilnya Profesor Pasar sebagai candaan, karena mereka tahu Agus berasal dari keluarga pedagang pasar. Namun Agus tidak tersinggung, ia malah menjadikan itu sebagai motivasi. Pak Surya kemudian mengajukan nama Agus untuk mengikuti seleksi Olimpiade Matematika tingkat kota. "Kamu mau ikut, Gus?" tanya Pak Surya. Agus sempat ragu. "Apa saya bisa, Pak? Lawannya pasti hebat-hebat." Pak Surya tersenyum. "Bakatmu jauh melampaui batas yang kamu pikirkan. Coba saja, kalau tidak sekarang, kapan lagi?" Di rumah, Agus meminta izin pada ibunya. Sang ibu hanya tersenyum sambil mengusap rambutnya. "Nak, ibu ini cuma bisa dagang di pasar. Tapi kalau soal percaya sama kemampuan kamu, ibu taruh seluruh hati ibu di situ," ucapnya. Kata-kata itu membuat semangat Agus berkobar. Hari-hari berikutnya dipenuhi latihan intensif. Agus memecahkan ratusan soal, membaca teori, bahkan mempelajari strategi penyelesaian cepat yang biasa digunakan peserta Olimpiade. Setiap malam, ia menatap buku di meja kecilnya sambil berkata dalam hati, "Aku harus menang, untuk ibu, untuk Pak Dedi, dan untuk diriku sendiri." Dan di balik semua itu, Dedi Mulyadi terus memantau perkembangan Agus. Ia tak pernah ragu mengirimkan motivasi lewat telepon, bahkan sesekali datang langsung. "Kamu itu istimewa, Gus. Jangan pernah takut dengan angka, karena angka tidak akan pernah membohongi usahamu," pesannya. Agus tahu, dukungan itu adalah bahan bakar yang membuatnya berlari lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Pagi itu, udara Bogor terasa berbeda, lebih dingin, namun juga penuh ketegangan. Agus berdiri di depan cermin, memandangi seragam batik sekolah yang rapi. Di dadanya tergantung tanda peserta bertuliskan, Agus Wahyudin, SMP Negeri 5 Bogor. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Ibunya menyiapkan sarapan sederhana, nasi uduk hangat dengan telur dadar. "Makan yang banyak, nak. Ingat, jangan pikir lawanmu, pikir saja soal-soalnya," pesan sang ibu sambil tersenyum. Agus mengangguk, walau dalam hatinya bayangan tentang peserta lain yang pasti lebih berpengalaman tetap menghantui. Gedung tempat lomba berada megah, dengan spanduk besar bertuliskan, Olimpiade Matematika Tingkat Kota Bogor. Di dalam, ratusan peserta duduk rapi, masing-masing dengan wajah serius. Beberapa di antaranya membawa kalkulator canggih dan buku catatan tebal. Agus hanya membawa pensil, penghapus, dan selembar doa dari ibunya di hatinya. Pak Surya, guru matematika yang mendampinginya, menepuk pundaknya. "Ingat, Gus, fokus pada cara berpikirmu. Angka itu sahabatmu, bukan musuhmu," ucapnya. Kata-kata itu sedikit meredakan kegugupan di dada Agus. Saat lomba dimulai, kertas soal dibagikan. Begitu matanya menyapu soal nomor pertama, Agus merasakan rasa familiar, seperti bertemu kembali dengan teka-teki yang pernah ia pecahkan di malam-malam panjang belajar. Tangannya bergerak cepat, menulis, menghitung, dan memeriksa ulang. Ia tak peduli peserta lain, hanya larut dalam tarian angka yang sudah ia cintai sejak lama. Waktu terus berjalan, dan ketika panitia mengumumkan sisa 5 menit, Agus sudah menyelesaikan semua soal. Ia menutup pensilnya, menarik napas lega, lalu memandangi kertas jawabannya seperti seorang seniman yang baru saja menyelesaikan lukisan terbaiknya. Pengumuman pemenang dilakukan di panggung aula. Agus berdiri di antara peserta lain, jantungnya kembali berdebar kencang. Juara pertama Olimpiade Matematika Tingkat Kota Bogor tahun ini adalah Agus Wahyudin, dari SMP Negeri 5 Bogor. Suara pembawa acara menggema di ruangan. Sorak-sorai dan tepuk tangan memenuhi aula. Agus melangkah ke panggung dengan langkah ragu namun mata berbinar. Dari deretan penonton, ia melihat ibunya berdiri sambil menangis bangga, dan di barisan depan, Dedi Mulyadi tersenyum lebar, menepuk tangan dengan bangga seperti seorang ayah yang baru saja melihat anaknya memetik kemenangan pertamanya. Langkah-langkah Agus terasa berat sore itu ketika ia pulang dari sekolah. Hasil pengumuman babak semifinal Olimpiade Matematika tingkat nasional telah keluar, dan namanya berada di peringkat 2 besar. Semua orang bersorak gembira,
Tapi di dalam hati Agus merasa tertekan. Ia sadar, babak final akan menjadi penentu apakah mimpinya dan kepercayaan Gubernur Deddy Mulyadi akan terbayar. Sepanjang perjalanan pulang, suara riuh motor dan klakson di jalanan Bogor seolah menghilang, berganti dengan suara degup jantungnya sendiri yang terus berpacu. Di rumah kontrakannya yang sederhana, Agus duduk termenung di meja belajar. Tumpukan buku dan lembar soal terpampang di hadapannya, tapi pikirannya melayang pada satu hal, rasa takut gagal. Ia teringat bagaimana pertama kali gubernur menawarinya bantuan di pasar Bogor. Tatapan tulus dan janji bahwa ia akan disekolahkan setinggi mungkin membuatnya berjanji dalam hati untuk tidak mengecewakan. Aku harus menang, demi beliau, demi ibu, gumamnya pelan sambil menatap foto almarhum ayahnya yang terpajang di dinding. Keesokan harinya, Gubernur Deddy Mulyadi datang menemuinya. Seperti biasa, senyum hangat gubernur itu menghapus sedikit beban di hati Agus. "Bagaimana persiapanmu, Gus?" tanya beliau lembut. Agus menunduk, lalu berkata lirih, "Saya takut, Pak. Takut kalau nanti tidak bisa." Deddy meletakkan tangannya di bahu Agus, menatapnya dengan penuh keyakinan. "Kamu sudah sampai di sini bukan karena keberuntungan, tapi karena kerja kerasmu. Ingat, yang terpenting bukan hanya menang, tapi berjuang dengan sepenuh hati." Kata-kata itu seperti menyiramkan air segar ke hati Agus yang kering oleh rasa cemas. Malam itu, ia kembali menekuni buku-buku matematika dengan semangat baru. Setiap lembar soal dikerjakan dengan penuh konsentrasi, meskipun matanya mulai berat. Di luar, hujan deras mengguyur kota Bogor, seakan ikut menjadi saksi perjuangannya. Sesekali ia berhenti, menatap hujan, lalu tersenyum kecil, membayangkan wajah ibunya yang pasti sedang mendoakan dari kejauhan. Hari-hari menjelang final terasa seperti lomba maraton yang menguras tenaga. Sekolahnya memberikan dispensasi agar Agus bisa fokus berlatih. Teman-temannya memberi semangat setiap kali ia lewat di koridor, dan beberapa guru bahkan rela memberikan waktu ekstra untuk mengajari trik-trik penyelesaian soal sulit. "Kamu kebanggaan kita, Gus," kata Bu Sari, guru matematikanya, sambil menepuk bahunya. Namun, semakin dekat hari final, tekanan juga semakin besar. Media lokal mulai meliput perjalanan Agus, menyebutnya anak pasar yang menuju puncak nasional. Semua mata kini tertuju padanya. Suatu malam, ia tak sanggup menahan beban itu dan menangis diam-diam. Ia takut tidak sanggup menanggung harapan begitu banyak orang. Tapi saat mengingat kembali senyum gubernur, genggaman tangan hangatnya, dan janji untuk selalu mendukung, Agus kembali menghapus air mata itu dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan berjuang sampai titik terakhir." Di hari terakhir latihan sebelum final, Deddy Mulyadi kembali hadir. Beliau tidak membawa banyak nasihat kali ini, hanya duduk di samping Agus sambil membacakan sebuah cerita tentang seekor burung yang terbang melawan angin kencang untuk kembali ke sarangnya. "Kadang angin kencang itulah yang membuat sayap kita lebih kuat," ucapnya singkat. Agus mengangguk, dan di hatinya ia tahu, meskipun nanti angin di babak final akan sangat kencang, ia sudah siap mengepakkan sayapnya. Sore itu, langit Bogor berwarna keemasan saat matahari tenggelam di balik bukit. Agus menutup buku matematikanya dan berdiri di jendela. Hatinya kini jauh lebih tenang. Esok adalah hari besar, dan apapun hasilnya, ia tahu bahwa perjuangan ini sudah menjadi bagian dari cerita hidupnya, dan cerita tentang seorang gubernur yang percaya pada seorang anak pasar hingga mampu mengubah masa depannya. Hari itu, aula besar SMA unggulan tempat Agus bersekolah terasa tegang. Lomba seleksi tingkat provinsi untuk Olimpiade Matematika Nasional akan dimulai. Para peserta duduk berjarak, masing-masing memegang pena dan kertas buram. Agus menatap lembar soal di hadapannya dengan napas teratur, mencoba menenangkan gejolak dalam hatinya. Ia tahu, keberhasilannya hari ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk membalas kebaikan Gubernur Deddy Mulyadi yang telah mengubah hidupnya. Di barisan belakang, Gubernur Deddy hadir tanpa banyak bicara. Mengenakan batik sederhana, beliau duduk di kursi penonton, memperhatikan Agus dengan tatapan bangga sekaligus khawatir. Sesekali, ia menggenggam tangan, seolah ikut menghitung dan memecahkan soal di kepalanya. "Kamu bisa, nak, kamu pasti bisa," bisiknya dalam hati. Waktu lomba berjalan, soal demi soal yang sulit bagai teka-teki rumit berhasil dipecahkan Agus. Dia menulis cepat namun hati-hati, memastikan tidak ada kesalahan sekecil apapun. Sementara itu,
Beberapa peserta lain mulai terlihat gelisah, bahkan ada yang menyerah lebih awal. Agus tetap fokus, seperti seorang prajurit di medan perang yang tahu persis langkah apa yang harus diambil. Namun, di menit-menit terakhir, tiba-tiba lampu aula berkedip-kedip, membuat Agus kehilangan konsentrasi sejenak. Suasana riuh, beberapa peserta panik. Agus menarik napas panjang, menutup mata sejenak, lalu kembali menulis jawaban terakhirnya dengan penuh keyakinan. Tepat ketika bel tanda waktu habis berbunyi, ia meletakkan pena dengan perasaan lega. Pengumuman hasil lomba tidak langsung dibacakan. Semua peserta dikumpulkan di halaman sekolah untuk menunggu. Agus duduk di bangku panjang, tangannya dingin. Di sisi lain, Gubernur Dedi menghampiri, menepuk bahunya pelan. "Apapun hasilnya, kamu sudah membuat saya bangga, Gus," ucapnya lembut. Kata-kata itu membuat Agus menunduk, matanya memerah menahan haru. Beberapa menit kemudian, panitia naik ke panggung. Nama-nama pemenang mulai disebut. Satu persatu juara harapan diumumkan, namun nama Agus belum juga terdengar. Jantungnya berdetak makin kencang, seperti genderang perang. Lalu, suara pembawa acara terdengar jelas. Juara pertama, Agus Wahyudin, dari Jawa Barat. Sorak-sorai pecah di halaman. Agus terdiam beberapa detik, seakan otaknya butuh waktu untuk mencerna. Gubernur Dedi langsung berdiri, menyalami Agus dengan tatapan penuh kebanggaan. "Kamu bukan hanya juara di atas kertas, Gus, tapi juga juara di hati saya," katanya sambil tersenyum lebar. Saat Agus naik ke panggung menerima piala, ia melihat wajah ibunya di antara kerumunan penonton, menangis bahagia. Hari itu, ia sadar bahwa semua perjuangannya tidak sia-sia, dan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju mimpi yang lebih besar. Malam itu, suasana terminal mulai sepi. Lampu-lampu jalan berkedip pelan, seperti nyaris padam diterpa angin dingin. Supriyadi berdiri di sudut terminal, matanya awas mengamati setiap bayangan yang bergerak. Dari kejauhan, terdengar derap langkah tergesa. Ia tahu, itu bukan langkah orang biasa, terlalu berat dan penuh tekanan. Jantungnya berdetak lebih cepat, sementara jemarinya mengepal, siap menghadapi apapun yang datang. Tiba-tiba, dari arah gudang kosong di belakang terminal, muncul 3 sosok asing. Wajah mereka tertutup kain hitam, dan langkahnya mengendap-endap. Mereka membawa sesuatu, sebuah karung besar yang bergerak-gerak, seakan berisi seseorang. Supriyadi segera mengenali tanda itu. Ia teringat kabar yang ia dengar siang tadi, ada seorang pedagang yang menghilang tanpa jejak. Seketika darahnya berdesir, rasa curiga berubah menjadi kepastian. Ia melangkah mendekat, tapi tetap menjaga jarak agar tak terdeteksi. Angin malam membawa aroma tanah basah bercampur keringat menyengat, menambah ketegangan di udara. Dalam diam, ia merendahkan tubuhnya, bersembunyi di balik tumpukan peti kayu. Setiap langkahnya dihitung, setiap tarikan napas diatur, seperti seekor harimau yang memburu mangsa. Salah satu pria bertopeng itu tiba-tiba berhenti, menoleh ke sekeliling dengan tatapan curiga. Detik itu, Supriyadi merasakan waktu berjalan lambat. Hanya suara detak jantungnya yang terdengar di telinga. Jika ia bergerak sedikit saja, posisinya akan ketahuan. Namun, ia tak punya pilihan, karung itu bergerak semakin lemah, tanda nyawa di dalamnya mungkin tak bertahan lama. Dengan kecepatan luar biasa, Supriyadi melompat dari tempat persembunyiannya, menghantam salah satu pria itu tepat di rahang. Dentuman keras memecah kesunyian malam. 2 orang lainnya kaget dan berusaha melawan, namun Supriyadi bergerak seperti bayangan, menghindar dan menyerang tanpa memberi celah. Tangannya mendarat tepat di titik-titik lemah tubuh lawan, membuat mereka tersungkur satu persatu. Ketika perkelahian mereda, Supriyadi segera merobek karung itu. Seorang pedagang tua keluar dengan wajah pucat dan napas terengah-engah. "Terima kasih, aku kira malam ini aku mati," ucapnya lirih, air mata menetes di pipinya. Supriyadi hanya mengangguk, lalu membantu pria itu berdiri. Ia tahu, ini hanyalah permulaan dari masalah yang jauh lebih besar. Supriyadi menatap tubuh ketiga penyerang yang tergeletak pingsan di tanah. Ada tanda aneh di pergelangan tangan mereka, lambang yang sama seperti yang ia lihat pada preman-preman yang pernah mengganggunya dulu. Jadi, mereka semua terhubung, gumamnya. Sebuah kepingan misteri mulai terbentuk di pikirannya, namun jawabannya masih jauh dari jelas. Ia memutuskan malam itu untuk tidak kembali ke rumah. Langkahnya membawanya menuju kegelapan di ujung terminal, mengikuti jejak yang ditinggalkan para penculik itu. Hatinya berkata,
Jika ia terus menyelidiki, ia akan menemukan otak di balik semua ini. Namun, ia juga sadar, semakin jauh ia melangkah, semakin besar taruhannya. Dan di ujung jalan itu, mungkin nyawanya sendiri yang menjadi gantinya. Malam itu langit Garut terasa begitu berat, seolah menyimpan rahasia yang akan segera pecah. Angin berhembus membawa hawa dingin yang menusuk tulang, membuat siapapun yang melangkah akan merasa seperti dibayang-bayangi sesuatu yang besar. Rangga Abdullah duduk di tepi meja kayu warungnya, memandangi peta kecil yang dipenuhi coretan merah. Garis-garis itu adalah jalur yang ia duga akan dipakai Tarman Botak dan gerombolannya untuk kabur. Matanya tajam, tapi di dalam hatinya ia tahu, ini bukan sekadar tentang menghentikan para preman, ini adalah soal menuntaskan sebuah perhitungan yang sudah terlalu lama tertunda. Sementara itu, di sudut terminal, Tarman Botak sedang memeriksa anak buahnya yang mulai gelisah. Mereka tahu kabar tentang kekuatan Rangga Abdullah sudah menyebar ke seluruh penjuru. Namun Tarman, dengan senyum bengisnya, mencoba meyakinkan gengnya bahwa mereka masih bisa menguasai keadaan. Kita cuma butuh satu langkah cerdas, katanya pelan. Tapi di matanya sendiri, tampak ketakutan yang berusaha ia sembunyikan. Ia sadar, kali ini lawannya bukan orang sembarangan. Di rumah kayu sederhana di belakang pasar, warga yang pernah menjadi korban pemalakan berkumpul bersama Rangga. Wajah mereka penuh amarah sekaligus harapan. Beberapa membawa bambu, yang lain membawa pentungan. Rangga berdiri di tengah mereka, suaranya berat namun penuh keyakinan, malam ini, kita akhiri semua. Tidak ada lagi yang harus tunduk pada ketakutan. Suasana menjadi tegang, namun semangat warga mulai menyala. Menjelang tengah malam, Rangga bersama 3 orang terdekatnya bergerak diam-diam menuju jalur sempit di belakang terminal. Jalur itu hanya diterangi lampu-lampu redup dan bayangan pohon yang bergoyang. Langkah mereka mantap, walau tiap detak jantung terasa seperti genderang perang yang semakin keras. Di kejauhan, suara motor-motor tua geng Tarman mulai terdengar. Waktu semakin sempit, pertemuan pertama terjadi di tikungan kecil. 2 anak buah Tarman mencoba menghadang, namun dengan gerakan cepat, Rangga melumpuhkan mereka tanpa suara berlebih. Jangan buang tenaga, bisiknya kepada temannya. Ia tahu, pertempuran besar menunggu di titik akhir, dan ia harus menyimpan kekuatannya untuk itu. Tarman, yang mendengar kabar anak buahnya tumbang, segera memerintahkan sisa gengnya untuk berkumpul. Mereka berbaris di jalan sempit yang menjadi satu-satunya jalan keluar. Suara knalpot bising dan tawa sinis berusaha mengintimidasi, namun Rangga melangkah maju, wajahnya tanpa rasa gentar. Kalian pikir kalian bisa terus meneror orang di sini? Malam ini kalian yang akan jatuh. Suasana menjadi sunyi sesaat sebelum badai. Angin dingin berhenti berhembus, dan semua mata tertuju pada Rangga yang berdiri sendirian di depan belasan preman. Tarman maju, memutar-mutar besi panjang di tangannya. Kalau memang mau jadi pahlawan, mari kita lihat seberapa lama kau bisa berdiri, ucapnya sinis. Rangga tidak menjawab, hanya merendahkan tubuhnya, siap dalam kuda-kuda. Benturan pertama terjadi dengan dentuman keras. Besi dan bambu beradu, teriakan memenuhi udara. Namun dalam setiap gerakannya, Rangga tampak tak tergoyahkan, matanya hanya tertuju pada satu orang, Tarman Botak. Pertarungan ini bukan lagi soal siapa yang menang, tapi soal menutup luka lama yang sudah merusak kehidupan banyak orang di Garut. Dan malam itu, semua yang hadir tahu, akhir dari cerita ini akan ditulis dengan darah dan kehormatan. Hujan deras mengguyur terminal Jombang malam itu, menciptakan genangan air di mana-mana. Lampu-lampu jalan berkelip-kelip, seolah ikut bergetar menyaksikan ketegangan yang akan meledak. Di tengah guyuran hujan, Supriyadi berdiri tegap dengan tatapan tajam yang menusuk ke arah Tarman Botak dan anak buahnya. Baju Supriyadi sudah basah kuyup, namun sorot matanya tetap tegas, seakan cuaca buruk ini hanyalah pengiring dari pertempuran yang tak terelakkan. Tarman Botak, dengan wajah bengisnya, mengibaskan jaket kulitnya yang juga basah. "Kau pikir aku takut, Pri?" teriaknya, suaranya pecah tertelan deru hujan. Di belakangnya, para preman menghunus senjata seadanya, rantai besi, tongkat kayu, bahkan sebilah parang yang berkilat terkena cahaya lampu jalan. Aroma ketegangan begitu pekat, seakan udara malam itu mengandung bau besi dari darah yang belum tertumpah. Supriyadi tak bergeming, ia menutup mata sejenak, membiarkan hawa dingin menusuk tulang, lalu perlahan membuka kembali dengan tatapan yang jauh lebih tajam.
Gerakan itu membuat para preman merinding tanpa alasan yang jelas. Dari bibirnya keluar satu kalimat pelan, namun menggelegar di telinga semua yang mendengar. Dimar Ireng bangkit. Seketika, udara di sekitarnya berubah, angin berputar tak wajar, dan suara petir menggelegar memecah langit. Langkah pertama Supriyadi membuat air hujan memercik tinggi, langkah kedua membuat tanah bergetar ringan, dan pada langkah ketiga, ia menghilang dari pandangan. Dalam sekejap, dua preman terlempar ke genangan air, menjerit kesakitan memegangi tubuh yang serasa diremukkan tenaga tak kasat mata. Sorakan dan teriakan bercampur jadi satu, namun tak ada yang berani maju lagi. Tarman botak mulai terlihat ragu. Keringat bercampur air hujan mengalir di wajahnya. Namun, gengsinya sebagai pimpinan geng memaksanya maju. Dengan teriakan keras, ia melompat sambil mengayunkan rantai besinya ke arah kepala Supriyadi. Namun, gerakannya seperti terhenti di udara, rantai itu membeku sebelum menyentuh tubuh Supriyadi, seolah terkunci oleh kekuatan gaib. "Ini pelajaran terakhir untukmu, Tarman," suara Supriyadi berat dan dingin. Dalam sekejap, tubuh Tarman terlempar ke udara, menghantam tiang besi terminal dengan dentuman keras. Suara retakan terdengar, entah dari tiang atau dari tulang Tarman sendiri. Para preman langsung mundur, ketakutan melihat pemandangan itu. Hujan semakin deras, membasuh tanah yang kini berlumuran darah tipis. Supriyadi berdiri di tengah, napasnya stabil, tatapannya menyapu satu persatu wajah preman yang tersisa. "Kalau kalian masih ingin hidup, tinggalkan jalan ini. Jangan sampai kalian kembali, karena kalau kalian kembali, tak akan ada ampun." Suaranya menggema di antara deru hujan, membuat semua orang yang mendengarnya merinding. Malam itu, terminal Jombang menjadi saksi bisu kebangkitan Dimar Ireng. Para preman tercerai-berai, dan nama Supriyadi kian melegenda, bukan hanya sebagai penjual batagor, tapi sebagai penjaga kehormatan rakyat kecil yang tak takut menghadapi siapapun, bahkan di tengah badai sekalipun. Hujan mulai reda, menyisakan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Di pelataran terminal, suasana tegang masih terasa. Preman-preman yang tadi berlagak garang kini terdiam, sebagian menunduk, sebagian lagi memandangi tanah seolah takut menatap mata Rangga Abdullah. Tubuh Latif botak gemetar, bukan karena kedinginan, melainkan karena rasa malu yang menyesakkan dada. Mereka tahu, hari ini bukan hanya harga diri yang runtuh, tetapi juga reputasi mereka di hadapan orang-orang pasar. Rangga berdiri tegak, napasnya masih teratur meski baru saja mengalahkan seluruh geng itu. Matanya menatap satu persatu wajah mereka dengan tatapan tajam namun tak penuh kebencian. "Kalian pikir hidup hanya soal memalak dan menakut-nakuti orang? Dunia ini lebih luas dari itu," ujarnya pelan tapi menghujam. Suaranya terdengar jelas di antara dentingan air yang jatuh dari atap terminal. Kata-kata itu membuat dada Latif sesak, seolah semua kesalahannya terbongkar di hadapan semua orang. Dari kejauhan, beberapa pedagang yang sempat ketakutan kini mulai mendekat. Mereka menatap Rangga dengan pandangan kagum bercampur lega. Seorang ibu penjual sayur bahkan menitikkan air mata, mengucap terima kasih dengan suara lirih. Rangga hanya mengangguk singkat, tidak merasa perlu membalas panjang. Baginya, membantu adalah hal wajar, apalagi jika yang tertindas adalah orang kecil yang tak berdaya. Namun, di sudut hati, ia sadar bahwa ini baru permulaan, karena preman-preman itu mungkin takkan berhenti begitu saja. Latif botak mencoba bicara, suaranya parau. "Rangga, gue salah," katanya terbata. Tangannya mengepal, bukan untuk menyerang, tapi menahan rasa malu. Gengnya menatapnya bingung, tak pernah melihat pemimpin mereka merendah. Rangga menatapnya lama, lalu menghela napas. "Kalau benar mau berubah, berhenti menindas orang. Mulailah kerja yang benar. Aku bisa bantu kalau kalian mau," ujarnya dengan nada tenang namun tegas. Suasana menjadi hening. Hanya suara angin yang melintas di antara kios-kios pasar. Beberapa preman mulai saling pandang, seperti mempertimbangkan kata-kata Rangga. Ada rasa ragu, ada rasa takut, tapi juga ada secercah harapan di mata mereka. Tak ada yang berani bergerak lebih dulu, sampai akhirnya Latif perlahan mengangguk, meski belum sepenuhnya yakin. Namun sebelum ada keputusan pasti, terdengar suara sirene polisi mendekat. Orang-orang pasar mulai berbisik-bisik. Sebagian preman terlihat gelisah, takut akan ditangkap karena ulah mereka. Rangga melirik ke arah jalan, lalu kembali menatap Latif. "Keputusan ada di tangan kalian. Tapi ingat, kesempatan tidak datang dua kali,
ucapnya, lalu berbalik meninggalkan mereka tanpa menunggu jawaban. Langkah Rangga terdengar mantap di atas aspal basah. Sementara itu, Latif botak dan gengnya hanya berdiri terpaku, hati mereka diguncang oleh perasaan yang bercampur aduk, antara malu, takut, dan entah mengapa, kagum pada pria yang baru saja mengalahkan mereka. Ada sesuatu dalam tatapan Rangga yang membuat mereka merasa ingin memulai hidup baru, meski jalan ke sana tampak sulit. Di kejauhan, matahari sore mulai menembus awan, menciptakan semburat cahaya emas di langit. Seolah memberi isyarat bahwa hari yang kelam bisa saja berakhir, tergantung pada pilihan yang diambil. Rangga melangkah pergi, meninggalkan terminal yang kini terasa berbeda, lebih tenang, meski masa depan masih penuh tanda tanya. Langit sore itu memerah, seakan ikut merasakan ketegangan yang sedang melanda terminal. Suara riuh penumpang yang biasanya terdengar ramai kini berganti dengan bisik-bisik penuh kecemasan. Duren berdiri di tengah kerumunan, wajahnya pucat, keringat bercucuran. Di hadapannya, pemuda ahli silat itu berdiri. Tegap, tatapannya tajam bagai mata elang yang siap menerkam mangsa. Geng Duren yang tadinya penuh percaya diri kini mulai saling pandang, ragu apakah mereka sanggup menghadapi lawan yang kekuatannya sudah mereka saksikan langsung. Aku beri kalian satu kesempatan untuk pergi, sebelum semuanya terlambat, ujar pemuda itu dengan suara tenang, tapi tegas. Nada bicaranya tak mengandung ancaman, tapi justru membuat hati siapapun yang mendengarnya bergetar. Duren menggertakkan gigi, merasa harga dirinya diinjak-injak di depan anak buahnya. Namun, di dalam hatinya, rasa takut mulai menggerogoti. Ia tahu, sekali saja ia bergerak ceroboh, nyawanya bisa melayang di tempat itu juga. Tiba-tiba salah satu anak buah Duren mencoba nekat menyerang dari belakang. Gerakannya cepat, namun jauh lebih cepat tangan pemuda itu yang langsung menangkis dan memelintir lengan penyerang hingga terdengar bunyi, krek, yang membuat seluruh kerumunan terdiam. Jeritan kesakitan menggema, dan si penyerang langsung jatuh tersungkur, memegangi lengannya yang terkilir. Semua orang kini benar-benar yakin, mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang bukan sembarangan. Duren menelan ludah, matanya melirik ke arah anak buahnya yang sudah mulai mundur teratur. Keberanian yang tadi mereka tunjukkan seolah menguap begitu saja. "Kalau kau mau duel, aku siap," kata pemuda itu lagi, kali ini sambil melangkah maju mendekati Duren. Setiap langkahnya terdengar berat dan penuh wibawa, membuat dada Duren terasa semakin sesak. Namun, sebelum Duren sempat menjawab, suara teriakan seorang ibu tua memecah suasana. "Nak, cukup, jangan ada lagi yang terluka." Ternyata ibu itu adalah penjual nasi uduk yang sejak awal melihat keributan ini. Ia mengenal pemuda itu sebagai orang baik yang sering membantunya. Sorot matanya memohon agar semuanya diakhiri tanpa pertumpahan darah. Pemuda itu menoleh, lalu mengangguk pelan sebagai tanda menghormati permintaan sang ibu. Duren merasa inilah kesempatan untuk mundur. Tanpa banyak bicara, ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk pergi. Namun langkahnya terhenti saat pemuda itu bersuara lagi, "Duren, kalau kau atau anak buahmu berani mengganggu orang di terminal ini lagi, kau tak akan punya kesempatan kedua." Kata-kata itu menancap di telinga Duren seperti ancaman yang tak akan pernah ia lupakan. Begitu geng Duren pergi, suasana terminal kembali riuh, namun kali ini dipenuhi sorak-sorai dan ucapan terima kasih kepada pemuda itu. Beberapa pedagang menghampiri dan menepuk bahunya, memuji keberaniannya yang telah menyelamatkan mereka dari pemalakan yang selama ini membuat hidup sulit. Namun, pemuda itu hanya tersenyum tipis, tak merasa perlu menerima pujian. Baginya, yang terpenting adalah membuat tempat itu kembali aman. Di kejauhan, Duren berjalan sambil menunduk, pikirannya penuh rasa malu dan dendam. Ia tahu hari ini dirinya kalah telak, bukan hanya secara fisik, tapi juga harga diri. Namun, di lubuk hatinya, ada rasa ragu, apakah ia akan kembali menantang pemuda itu, atau justru mencari jalan untuk meninggalkan dunia kelam yang selama ini ia jalani. Pertanyaan itu terus menghantuinya di setiap langkah yang ia ambil meninggalkan terminal. Hening malam di terminal Jombang pecah oleh suara teriakan orang-orang yang menyaksikan pertarungan sengit itu. Supriyadi berdiri tegak dengan napas teratur, sementara Togar terhuyung-huyung menahan rasa sakit di perutnya. Geng Togar yang sebelumnya garang kini mulai ragu, saling pandang dengan wajah pucat. Mereka tak menyangka pemuda penjual batagor yang terlihat sederhana itu mampu melumpuhkan pemimpin mereka hanya dalam hitungan menit. Namun, tatapan Supriyadi tetap tajam, ia belum selesai memberi pelajaran.
Togar mencoba bangkit, tapi langkahnya goyah. "Kau, siapa sebenarnya?" tanyanya dengan suara serak. Supriyadi hanya tersenyum tipis, lalu berkata, "Aku hanya orang biasa, tapi aku tidak akan membiarkan kezaliman berkuasa." Kata-kata itu menggema di telinga semua orang yang ada di terminal, membuat mereka terdiam. Beberapa pedagang yang sering dipalak mulai meneteskan air mata, merasa ada secercah harapan yang kembali. Namun, rasa malu menguasai hati Togar. Ia berteriak memanggil anggotanya untuk menyerang bersama-sama. 4 orang preman maju serentak, mencoba menjatuhkan Supriyadi dengan serangan membabi buta. Gerakan mereka cepat, tapi Supriyadi jauh lebih cepat dengan ajian Dimar Ireng yang ia kuasai. Ia menghindar, melompat, dan memukul tepat di titik lemah. Satu demi satu preman itu roboh, berguling kesakitan di tanah. Orang-orang mulai bersorak, "Hajar terus, Supri, ajarkan mereka biar kapok." Suara dukungan itu membuat Supriyadi semakin bersemangat. Tapi ia tidak kehilangan kendali, setiap pukulan hanya ia arahkan untuk melumpuhkan, bukan mencederai permanen. Baginya, tujuan pertarungan ini bukanlah membalas dendam, melainkan menghentikan ketidakadilan yang telah lama menguasai terminal. Togar kini benar-benar tak berdaya. Dengan sisa tenaga, ia berusaha berdiri, namun lututnya bergetar hebat. Supriyadi mendekat perlahan, lalu menatapnya lekat-lekat. "Kau masih punya kesempatan untuk berubah, Togar. Gunakan itu sebelum terlambat." Kalimat itu menusuk hati Togar, membuatnya menunduk, merasa harga dirinya runtuh di hadapan banyak orang. Suasana terminal yang tadinya tegang berubah menjadi penuh haru. Para pedagang mendekat, memberikan ucapan terima kasih pada Supriyadi. Seorang ibu penjual nasi uduk bahkan sampai menyalaminya sambil menangis, menceritakan betapa menderita mereka selama ini akibat pemalakan. Supriyadi hanya menunduk rendah, merasa ia belum melakukan apa-apa dibanding penderitaan yang mereka alami. Togar dan anak buahnya perlahan meninggalkan terminal dengan langkah gontai, tanpa berkata sepatah kata pun. Malam itu, udara terasa lebih ringan, seakan beban yang selama ini menindih telah diangkat. Namun, di sudut hatinya, Supriyadi tahu bahwa perjuangan belum selesai. Masih banyak tempat di luar sana yang dikuasai orang-orang seperti Togar. Dengan langkah mantap, Supriyadi mendorong gerobak batagornya, siap pulang. Namun sebelum pergi, ia menatap terminal sekali lagi, memastikan semua orang aman. Dalam hatinya, ia berjanji, selama ia masih bisa berdiri, tak akan ada lagi yang berani menindas rakyat kecil di Jombang. "Kalau mau, aku bisa langsung melanjutkan ke bab berikutnya yang lebih dramatis lagi," saat Togar memutuskan langkah mengejutkan setelah kekalahannya. Malam itu, suasana terminal Jombang semakin mencekam. Lampu-lampu redup hanya menambah kesan suram di antara dinginnya angin malam. Supriyadi berdiri tegak di depan gerombolan preman yang dipimpin oleh Roni Gimbal. Matanya tajam menatap setiap wajah yang kini tampak ragu. Keringat dingin mengalir di pelipis mereka, meski udara malam cukup menusuk. Roni mencoba memecah keheningan dengan tertawa mengejek, namun getar di suaranya mengkhianati rasa takut yang mulai merayap. Tanpa banyak bicara, Supriyadi maju selangkah. Gerakan itu saja membuat 2 preman di barisan belakang mundur spontan. "Aku sudah bilang, jangan ganggu pedagang di sini," ucapnya pelan, namun penuh tekanan. Roni mencoba bersuara lantang, "Jangan sok jago di wilayahku." Tapi kata-kata itu justru terdengar seperti upaya terakhir untuk menutupi kegugupan. Ia tahu, lawannya bukan orang biasa. Ilmu Dimar Ireng yang dimiliki Supriyadi sudah menjadi legenda di kalangan pendekar. Tiba-tiba, salah satu anak buah Roni menyerang dengan sebilah pisau. Namun sebelum bilah itu mendekat, tangan Supriyadi bergerak cepat, begitu cepat hingga mata tak mampu mengikuti. Pisau itu terlempar jauh, dan penyerangnya terpental seperti disambar petir. Semua yang melihat terdiam, mulut mereka terbuka lebar tanpa suara. Roni mulai kehilangan kendali. Merasa terpojok, Roni sendiri maju dengan tongkat besi di tangan. Dentingan besi terdengar saat ia mencoba memukul, tapi Supriyadi hanya menggeser tubuhnya sedikit, membuat pukulan itu meleset. Dalam satu gerakan yang nyaris tak terlihat, Supriyadi meraih tongkat itu, memutarnya, dan menekannya ke tanah. Tongkat bengkok, dan Roni terjatuh berlutut, napasnya tersengal. "Ini pelajaran terakhir untukmu, Ron," kata Supriyadi dingin. "Kalau masih berani merampas milik orang kecil, kau akan merasakan sisi lain dari Dimar Ireng." Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam mental semua yang hadir.
Beberapa preman langsung menjatuhkan senjata mereka, ada yang bahkan memilih kabur tanpa menoleh lagi. Roni tak sanggup menjawab, matanya menunduk, menahan rasa malu bercampur takut. Supriyadi menatapnya sebentar, lalu berbalik meninggalkan tempat itu, diiringi tatapan takjub dari para pedagang yang menyaksikan. Beberapa orang spontan menunduk memberi hormat, menyadari bahwa malam itu mereka baru saja diselamatkan dari kezaliman. Di kejauhan, angin malam berhembus membawa bau tanah basah, seakan alam pun merayakan kemenangan keadilan. Namun di balik ketenangan itu, Supriyadi tahu, ini belum berakhir. Dunia preman tak akan berhenti hanya karena satu kekalahan. Tapi malam itu, terminal Jombang tidur dengan aman, setidaknya untuk sementara. Dan di sudut gelap terminal, seorang pria misterius mengamati semua kejadian itu. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Akhirnya aku menemukanmu, pemilik Dimar Ireng, gumamnya pelan, sebelum menghilang ke dalam bayangan malam. Sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di depan.